Terima surat izin permohonan sebagai calon presiden pada 14 Juni 2014. Dengan demikian para teradu telah melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 5, 12, dan 15 peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu. Kesimpulan: 1. Bahwa teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang. Memutuskan: 1. Menolak pengaduan pengadu seluruhnya. 2. Merehabilitasi teradu 1, teradu 2, 3, 4, dan 5 atas nama Saudara Dr. Muhammad SIP, Nasrullah, Endang Wididan Tias, Daniel Zuhron, dan Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini. Demikian telah dibacakan. Lanjutkan satu lagi. 251, 247. Pak Saud, 247. 247. 247. Putusan nomor 247 DKPP PKI Angka Romawi 3 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan 556 IPL registrasi perkara 247 DKPP PKI Angka Romawi 3 menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik Sikop Manangihon Tambunan sebagai pengadu terhadap Dr. Muhammad SIP MSI Ketua Bawaslu sebagai teradu, membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban teradu, memeriksa dan mendengar keterangan terkait, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti yang diajukan. Duduk perkara dianggap telah dibacakan, langsung ke pertimbangan putusan. 1. Menimbang bahwa pada pokoknya pengadu mengajukan teradu sebagai Ketua Bawaslu karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak menindaklanjuti laporan pengaduan nomor 010 LP dan seterusnya atas nama Sikop Manangihon Tambunan. 2. Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut teradu menjawab bahwa Bawaslu sesuai kewenangannya telah mengundang pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan laporan yang dimaksud dan berdasarkan hal itu telah menyusun kajian atas laporan nomor 010 dan Bawaslu kemudian menerbitkan rekomendasi pada 14 Juni 2014, yakni laporan tidak dapat diteruskan, dan kedua, laporan diumumkan di dalam status laporan pada saat dikeluarkannya rekomendasi itu. Di samping itu, teradu mengatakan bahwa setiap laporan perkembangan penanganan sesuai ketentuan diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu. Dalam hal ini teradu telah mengumumkan status laporan pengadu di papan pengumuman Bawaslu RI, sehingga tidak benar tuduhan dari pihak pengadu bahwa pengadu tidak memperoleh laporan perkembangan penanganan laporan. Teradu telah melaksanakan fungsinya sesuai kapasitasnya sebagai pengawas pemilu dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi paslon yang dilakukan oleh KPU sebagaimana ditentukan pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk verifikasi terhadap calon presiden atas nama Prabowo Subianto selaku Ketua Umum HKTI. Oleh karena itu, laporan pengadu yang diregister nomor 010 LP dan seterusnya berdasarkan kajian Bawaslu RI bukan merupakan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta pemilu, maka papan pengumuman di Bawaslu RI hendaknya disertai pula dengan surat resmi yang diajukan kepada pihak terlapor.